Oke, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, akhirnya teman-teman kita bisa membahas kembali ya untuk serial Ultraman Omega ini. Dan ini sesuai harapan saya ya teman ya. Ternyata episode kali ini unik ya. Dan ini juga bukan hanya sebatas untuk aksi yang pada umumnya lah ya teman. Tapi episode kali ini juga lebih menekankan bagaimana kalau kaiju ini tuh sebenarnya harus diselamatkan, tidak harus dibunuh atau dihancurkan ya teman-teman. Jadi ini teman untuk Ultraman Omega episode 20, yang dimana untuk episode kali ini masih berburu kaiju ya teman ya, yang dimana ada salah satu fenomena gelombang gravitasi ya teman-teman, atau distorsi waktu ya. Makanya juga di suatu tempat mereka bertiga pun juga langsung ya teman terjun ke TKP. Tapi di sini Soratonya malah ada perasaan tidak enak ya teman ya. Karena kan tadi kan dia lagi sama si Kosei ya teman ya, lagi kasih tahu tuh apa namanya alat untuk jawabkan tikus katanya ya. Nah jadi itu malah buat dia tuh kasihan gitu ya. Mungkin dia ngerasa untuk baru pertama kali gitu ya ngeliat itu, jadi kayak aduh sayang kali ya si tikus itu ya. Mungkin dia ngerasa juga tikus tuh ya sebenarnya ketakutan juga gitu ya, nggak mau di perangkap atau disiksa gitulah ya teman ya. Dan walaupun juga Kosei kan dia lagi di gudang ya teman, jadi ya punya sudut pandang masing-masing ya. Oke, jadi pastinya untuk bagian ini Sorato, Kosei dan juga Ayu ya teman langsung mencari kaiju yang ada di tempat itu ya teman ya. Yang mana di sini mereka langsung ya teman menuju dengan jejak kaki yang ada di situ ya teman. Jadi kaiju kali ini ya mirip kayak Triceratops itu ya teman ya. Jadi ini kayak mungkin kaiju primal mungkin ya, yang dimana dia bisa melintasi ruang dan waktu ya teman ya. Dan juga di sini udah betul-betul terdeteksi sama Sorato ya teman ya. Yang ini juga sudah banyak yang kita pantau ya teman untuk kaijunya ini. Semua sudah ready, langsung saja dimulai misinya ya teman. Jadi ini berarti misi kedua atau ketiga ya teman ya untuk pasukan KSCT ini. Jadi pastinya mereka sudah mendapatkan ini ya untuk deteksi kaiju yang ada di situ. Nah, ini juga kaijunya bisa ngebling ya teman ya. Jadi kayak apa namanya betul-betul menghilang gitu ya, karena kaijunya ini juga udah lah ketakutan gitu ya. Dan dia ngilangnya tuh pakai kayak kristal di hidungnya itu ya, jadi bisa swing gitu ya, betul-betul bisa hilang sekejap ya teman ya. Dan juga seperti ini ya kan momennya ya, dimana Kosei sama Sorato lagi ngejar gitu ya, terus kaijunya menghilang twing. Nah di sini juga si kaijunya tidak menyerang si Sorato ya teman ya, entah maksudnya apa. Apakah mungkin dia ngelihat Sorato ini adalah makhluk yang sama kayak dia gitu ya, alien juga, atau mungkin dia nggak bisa minta bantu sama Sorato mungkin ya, atau ya lagi takut aja lah ya teman ya. Atau mungkin di kaiju itu dia ada sesuatu ya teman, karena tadi dilihat juga ada suatu alat ya teman ya, alat yang mungkin menutupi di kaiju itu ya teman ya. Jadi dia juga langsung kabur lagi ya teman ya. Dan di sini tiba-tiba ya kan langsung dikagetin lah ya teman ya sama si kaiju ini ya teman ya, langsung ngebawa Kosei gitu ya ke suatu tempat ya teman ya. Ke tempat sih ini kayak ruang dimensi lintas waktu gitu ya teman ya. Dan langsunglah dibawa balik lagi ke tempat asalnya ya teman. Tapi uniknya ternyata saat Kosei itu hilang, ternyata dia udah hilang selama 30 menit ya. Jadi setengah jam tuh ya kan yang hilang ya teman ya. Makanya juga di sini kayak waduh, ini kamu ngilang udah lama nih gitu ya pas sudah dibawa sama kaiju. Jadi harusnya mungkin udah perbedaannya tuh ya setengah jam yang udah lewat ya teman ya. Di situ mungkin masih jam 12 ya teman ya. Kayak dimensi yang kesana tuh berarti lebih cepat 30 menit ya teman ya. Makanya juga untuk bagian ini ya mungkin akan dikasih suatu tease ya teman ya, konflik di masa depan ya teman ya. Entah untuk bagian episode-episode akhir dari Ultraman Omega atau untuk bagian movie ya teman ya.
kalau misalkan ini lebih cepat lebih bagus ya teman ya, karena jujur aja kalau mungkin kayak Ultraman Arc kan 3 episode itu udah dikasih serius ya kan, yang 23 24 25 sebelumnya itu malah episode yang random ya, itu aneh juga ya teman ya. Soalnya 23 24 25 tuh terlalu sedikit nggak sih untuk dikasih spotlight ya teman ya, harusnya udah dari episode 20 inilah ya kan, setidaknya dikasih tahu gitu ya untuk bagian ini. Nah, di sini juga udah pasti ada kaiju yang bisa melintasi ruang dan waktu ya. Nah, jadi kaiju kali ini betul ya teman, tidak dibunuh ya, tapi ini malah kita menyelamatkan si kaiju ini ya teman ya. Karena katanya ya, kaiju ini itu ibaratnya hidup berkelompok ya teman, itu bermigrasi dalam ruang dan waktu ya teman ya. Mungkin katanya mirip kayak migrasi burung atau apalah gitu ya, yang kalau dikatakan kan ada yang sakit lah ya kan, habis itu dipisahkan ya kan, atau terpisah sama kelompok lainnya gitu. Nah, ini alih-alih kelompoknya satu ruang ya, ini kelompoknya beda ruang berarti ya, tapi tetap satu tujuan atau jalur yang sama berarti ya. Agak pusing juga ya. Terus untuk kali ini si Sayuki juga sempat ngomong gitu ya, ayo kita selamatkan Kronos. Ini saya mikirnya nih Sayuki ngomong Kronos nih kayak Rhinos mungkin ya, kayak Rhinos di Marvel mungkin ya. Soalnya katanya kan kayak badak gitu ya teman ya. Tapi malah saya bilang kan ini kayak Triceratops gitu ya teman ya. Ini kayak Kronos. Ini maksudnya Rhinos atau di apa ya teman? Soalnya kan ada kan ya musuhnya Rhinos yang tanduknya kayak itu juga. Jadi namanya Chronokeros ya teman untuk kaiju ini tuh pemberian nama dari si Sayuki ya teman ya. Nah, pastinya misi kali ini adalah menyelamatkan kaiju ini ya teman, atau bawa dia pulang lah ya teman ya. Jadi di sini juga sampai kesusahan juga ya teman, karena dia suka hilang mulu ya teman ya, mau ditangkap hilang gitu ya. Dan akhirnya sampai di bagian ini, akhirnya bisa juga ditenangin ya si Chronokeros ini ya, si kaiju badak yang ini juga udah betul apa ya, sempat ketakutan ya kan, tapi udah dibantu juga sama Surato ya kan untuk ditenangin. Namun tiba-tiba dia pingsan ya temennya, karena tiba-tiba alat yang buat dia terkena tekanannya itu ya malah buat turun drastis ya teman untuk kesehatannya dia gitu. Jadi ya itu ya teman, kayak senjata mungkin dari masa depan atau dari kelompok lain lah mungkin ya, itu langsung betul-betul menyemburkan semuanya ya teman. Ini kayaknya gas untuk buat dia tuh mungkin kayak apa ya, untuk penenang lah mungkin ya, atau mungkin biar dia tuh nggak kemana-mana, atau mungkin radar kali ya, radar dari masa depan ya teman ya. Jadi dia juga berusaha untuk dibuka ya teman. Ini bisa ditempel pakai apa namanya, pelumas ya mungkin ya. Jadi di sini juga bagian untuk membangunkan si kaijunya, awalnya si Ayu dulu ya temennya, tapi agak kocak juga nggak sih kayaknya si Ayu coba capek sendiri jadinya ya. Itu ya mohon maaf aja mungkin agak lucu ya temennya, kayak ngapain Ayu langsung apa capek-capek apa sendiri cek gitu ya. Nah, sekarang kan udah dibantu ya teman sama si Soroto sama Kose dengan 1 2 3 cet 1 2 3 cet ya. Akhirnya kaiju yang satu ini berhasil bangun kembali ya teman ya, dan betul-betul luar biasa ya perjuangan mereka ya. Nah, pastinya untuk senjatanya ini juga udah bisa dibuka ya teman ya, dan ternyata si kaiju ini mau ngajak mereka berdua ke masa depan ya teman ya. Dan pada saat di masa depan ya, di sini mulailah ya kan yang kita lihat untuk bagian ini ternyata akan terrealisasi untuk kedepannya ya. Jadi mungkin untuk episode kedepannya ya kan, si Ultraman Omega ini bisa mengubah masa depan dari bumi ini. Entah kenapa kepikiran sama Gachot nggak sih temennya, Gachot Daybreak ya kan, soalnya sama banget ya temennya, dia bisa masuk ke ruang lintas waktu ya kan. Ada si Gachot Daybreak ya kan, Gachot Daybreak itu dia nggak bisa selamatin bumi. Mirip banget ya teman, Gachot Daybreak ya teman ya, kayaknya sedikit referensi ke situ ya teman ya, soalnya mirip banget ya teman ya. Si Kose sama Soratuna tuh dia ke masa depan mau bantu si kaiju ini untuk selamatin orang tuanya ya teman, karena mungkin juga sama halnya dengan dia ya teman ya. Jadi di sini juga ada serangan tak terduga ya teman dari suatu entitas anta beranta ya teman ya. Di sini juga berusaha dilindungi oleh Rekines ya kan. Omega juga sampai pakai Kosen, tapi buat kejut ya teman, bukan berbunuh ya teman, tapi kayak buat dikejar set
gitu ya. Jadi langsung lah kan terbangun deh kan si kaiju yang satu ini, dan pastinya serangannya tidak berhenti sampai situ teman, karena di sini ada pesawat luar angkasa ya teman ya, yang langsung menghajar semuanya. Dan tak lupa juga dengan serangan Omega pakai Regines dengan Obaripos. Akhirnya ini ya yang ditunggu-tunggu oleh Ultra fans ya, ikonik sekali nih untuk Obaripos-nya, dan jujur ini keren ya. Jadi kayak slow-mo gitu ya kan. Dan episode kali ini berakhir sampai di sini ya teman ya. Dan sedikit singgungan aja ya teman, katanya pertarungan kayak itu entah akan berakhirnya kapan ya teman ya. Dan mungkin masa depannya akan bisa dirubah sama mereka berdua ya teman ya. Jadi kita tunggu teman untuk next episode ya Pak di Ultraman Omega. Dan juga episode 21 kita kedatangan untuk guest star, ini dia yang saya bilang kemarin ya teman ya, yaitu adalah si Boshimar ya teman, aktornya lupa namanya siapa ya. Koreksi ya teman, saya bilang kan episode 19 ya, ternyata episode 21 ya. Jadi dia akan muncul di episode ini teman, dan sepertinya akan ada konflik yang lucu dan juga menarik nih untuk kedepannya.